Pelaku pemukulan pengunjung Starbucks saat demo Palestina akhirnya ditangkap. Ya, peristiwa ini tentunya kita sudah lihat bersama lewat video yang kita sudah bagikan beberapa waktu yang lalu. Dan inilah caption dari Bang Permadi Arya ya. Terima kasih pada Kapolda Sulawesi Selatan Ed Palawa 1. Terima kasih untuk Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih Polrestabes Makassar, terima kasih juga untuk Zuf Official, Kenapa Kolari Official, dan Edzatan Ras _Makassar ya. Terima kasih telah menindak kebiadaban pendukung Palestina yang memerangi bangsa sendiri demi membela bangsa asing. Bravo Polri. Wow ya teman-teman, bagaimana tanggapannya nih? Memang kita kan sudah melihat bersama ya bagaimana mereka-mereka ini yang selalu membuat keonaran ya, oleh karena mereka berkoar-koar dan berteriak-teriak gitu teman-teman ya. Mereka ini adalah pembela Palestina tapi malah melakukan hal yang tidak terpuji ya, memukul seorang pengunjung Starbucks yang sedang minum kopi di Makassar ya. Nah ini dia, kita akan coba lihat beberapa komentar dari viewernya Bang Permadi Arya ya, dari Hello Rio, no viral no justice. Wow. Oh gitu ya. Oke deh, kita lanjut dari Juan ya. Kasih donasi saja Pak, beliin tiket ke Gaza biar terwujud cita-cita bela Palestinanya. Seharusnya sih begitu ya. Artinya ya kalau misalnya klaim sebagai pendukung Palestina ya udah langsung aja ke Gaza sana ya kan. Nah, sehingga direspon sama Roni, betul nih, kirimin aja langsung ke TKP sana. Ya, bagaimana teman-teman? Lalu kita lihat ada juga dari Canda Gunawan ya, dari tampangnya aja udah ada aura-aura nggak mampu beli Starbucks. Waduh, janganlah, jangan begitu ya. Ada dari Yohan ya, mau ngantar Starbucks sama McD dan KFC, keselnya biar enak makannya si bapak. Ya, siapa yang berani atau siapa yang mau ya, silakan saja ya. Lalu dari Rocket, demi demo tujuannya menyalurkan aspirasi, bukan ya, demo tujuannya menyalurkan bakat teroris. Iya ya. Nah ini yang kita lihat ya dari orang-orang ini. Ada juga komentar dari Hino Kertapati ya, pengennya masuk surga, salah password masuk sel deh. Nah itu dia. Jadi saya pikir sebenarnya menjadi pembuat onar itu tujuannya bukan masuk surga loh ya kan, tapi masuk sel. Ada dari Adriana Pravinata, ayo kita ramaikan kembali KFC dan Starbucks nah, biar mereka tetap bisa buka dan karyawannya tidak kehilangan pekerjaan. Ya sebenarnya ini bukan hal yang teman-teman yang baru ya. Memang ini yang kita sayangkan ya, bahwa ketika KFC ditutup, Starbucks ditutup, maka karyawan-karyawan pastinya akan putus kontrak ya, artinya kehilangan pekerjaan gitu ya, dan mereka nggak ada penghasilan. Nah ini yang kita sayangkan ya. Lalu kemudian ada dari Danang Trinoto, yakin akan diproses hukum dan penjara. Saya pesimis, dari kasus-kasus serupa biasanya hanya permintaan maaf dan kurungan beberapa bulan. Ya bisa jadi ya, bahwa ini mungkin paling juga ya beberapa bulan, itu pun kalau misalnya mau diproses gitu teman-teman ya. Masih ingat dengan seorang oknum RT yang di Lampung ya, dimana waktu itu dia masuk ke dalam sebuah gedung yang biasa digunakan oleh saudara-saudara kita untuk beribadah ya, orang Kristen, dan itu waktu itu hanya 3 bulan kalau nggak salah, akhirnya keluar lagi. Padahal sebenarnya banyak hal yang dia lakukan. Yang pertama, dia masuk pekarangan orang, lalu yang kedua dia melakukan penistaan agama ya kan, dia memberhentikan orang lagi beribadah. Tapi ya cuma 3 bulan sih. Bagaimana dengan yang ini nanti, kira-kira apakah serius nanti diproses apa bagaimana? Kita akan coba saja nanti melihat bagaimana kelanjutannya tentunya ya teman-teman ya. Lalu berikutnya ada dari Abigail, jangan ngerusak di negeri sendiri, kalau mau bela Palestina ke Gaza aja langsung Pak. Ya sebenarnya mereka bukan bela Palestina ya,
tapi bela Hamas, ya kan? Kalau bela Palestina ya berarti nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mahmud Abbas. Presiden Palestina aja bilang kalau Hamas itu nggak mewakili ya Palestina secara keseluruhan. Jadi sebenarnya mereka ini yang berteriak-teriak bela Palestina bukan bela Palestina tapi bela Hamas ya. Lalu berikutnya ada dari SCPD ya, kamu mukul orang yang rugi kamu bro ya. Oke, kamu mukul orang yang rugi kamu bro. Atasmu yang provokasi kamu suruh turun ke jalan ugal-ugalan saat ini pakai AC, main HP enak-enakan dimanfaatin kok mau. Nah, mau bagaimana lagi? Memang otak mereka udah begitu ya kan? Ya, nggak bisa lagi diubah, sulit ya. Ada dari Jongen, agak lucu sih, bela Palestina kena tangkap, ndak dibela sama Palestina. Nah itu dia ya, orang Palestina nggak kenal dia ya, bagaimana mau dibela ya kan, jauh dong Palestina ya, nggak bisa dibela. Lalu dari Budi Bali ya, ada dikatakan yes, orang kayak gini harus diproses hukum ya. Harapan kita memang seperti begitu ya, siapa yang melanggar hukum ya harus selesaikan ya, harus diproses juga sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada dari Mary Lase, hubungi Palestina bro biar mereka bela kamu. Oh nggak punya kontak kayak ini. Ada dari Lupiu, alhamdulillah jadikan selalu Indonesia negara damai dengan tata tertib hukum dan kedisiplinan yang berlaku. Ya betul, itu yang kita harapkan bersama ya. Lalu berikutnya ada juga dari Huta Barat Martua, antarkan dia ke Gaza biar kerja bakti, bersihkan reruntuhan itu, lebih tepat membela berbakti. Boleh juga ya kan, paling tidak sebagai tukang-tukang bersih di sana ya. Lalu ada dari Zoyiroy, akhirnya ada polisi juga ya, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Untuk sementara memang ada polisi ya, tapi untuk nanti memproses, kita akan tunggu aja apakah memang nanti akan diproses dengan serius atau bagaimana ya kan. Lalu ada dari Marinda Dika, semua orang yang berdemo tapi faktanya memukul orang lain wajib diproses hukum. Hal itu berlaku bagi orang yang merusak fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas pribadi juga harus diproses hukum. Demo sesuai izin kepolisian boleh, melanggar pidana tidak boleh. Ya betul ya, demo itu kan artinya menyampaikan sebuah kritikan, dan itu memang sudah hal yang wajar ya dilakukan, tapi jangan membuat keonaran, jangan membuat kerusuhan, itu yang tidak diperbolehkan, apalagi ya memukul orang yang tidak ada salahnya gitu kan. Nah dia kan cuma minum kopi di Starbucks, Anda yang alergi ya kenapa Anda harus memukul dia? Nggak usah minum aja kan udah, itu kok repot ya. Lalu dari Vira, mungkin mereka memang ingin membantu Palestina. Pak Prabowo yang saya hormati, daripada menampung warga Gaza di Indonesia, sedangkan masih banyak warga Indonesia sendiri yang sulit makan, mau menyuarakan ide saja Pak. Punten, gimana kalau Indonesia memfasilitasi pengiriman orang-orang ke Gaza untuk ikut membela Palestina. Nah, nih dia. Tapi kan Pak Prabowo nih sebagai Menhan ya, Menteri Pertahanan, tapi kan Menteri Pertahanan kan untuk Indonesia, bukan untuk Palestina. Ya, jadi saya pikir mungkin jangan diminta sama Pak Prabowo deh ya. Nggak ada kaitannya gitu ya. Ya langsung aja sama ininya, sama orang-orangnya yang kepengen ya silakan aja ya. Kalau misalnya mungkin ada mereka udah ngumpulin donasi, ya udah langsung ke sana aja untuk terbang ke Gaza. Setuju sih Ibu Vira, cuman jangan pakai uang negara ya. Itu aja sih. Oke teman-teman, jadi saya pikir itu aja dulu untuk siang hari ini teman-teman ya. Dan shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.